Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada di sini yang bertemakan PC gaming lah. PC gaming standar pada saat ini yang dimana menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6500 XT. Itu standar murah sih, karena harga Vega sekarang dia itu pada turun-turunnya, termasuk RX 6500 XT, serinya AMD lah. Tapi dari segi prosesornya dia itu malah naik sedikit sih. Untuk yang kalangan Core i3 Gen 10, 11 dan juga 12. Padahal sebelumnya tersebut dia itu turun, tapi sekarang malah naik lagi. Mungkin akan turun lagi pada saat keluaran seri baru lah, seperti contoh yang AMD Ryzen 7000 series maupun yang Intel Raptor Lake Gen 13. Intinya seperti itu, dan di sini saya tuh merakit PC dengan harga 7.150.000. Ini 7 juta sih, 7 jutaan lah. Standar dan juga murah untuk kalangan Core i3 Gen 12 dan juga ini VGA-nya. Dan penampakan PC-nya ada di sini yang berwarna hitam dan juga RGB. Sebelum saya juga teman baca spesifikasinya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12, Core i3 12100F yang dimana dengan harga 1,6 juta. Ya naik sih 1,6 juta. Tetapi kalau nggak salah sekarang itu juga naik lagi di 1650 di pertengahan bulan September ya. Tapi emang nggak tahu sih kenapa naiknya, tapi emang harganya naik, tapi nggak masalah. Masih rekomen 4 core 8 thread paling kencang untuk saat ini. Untuk bermain game udah sangat cukup sekali. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini, Mobo H610M HDVM.2. Ini dengan harga 1.400.000. Ini juga naik sih beberapa Mobo ya, di kalangan Intel Gen 12. Naiknya kurang lebih sama sih, sekitar 50.000 lah. Tetapi ini masih terbilang murah, mereknya ASRock. Kalau ingin lebih bagus lagi, jangan cari yang mereknya MSI sih. Aku lebih rekomen ke merek MSI. Lanjut, di sini saya menggunakan ini RAM Kingston Fury yang dimana cuma 8 GB aja, single channel lah. Karena ada user yang itu ke depan ingin menambahkan lagi 8 GB, jadi totalnya 16 GB. Tapi sekarang sementara 8 GB dulu untuk yang ini. Dengan harga 500.000 untuk yang ini, 8 GB DDR4 3200 mHz kecepatannya. Dan selanjutnya saya menggunakan VGA ini, VGA Sapphire RX 6500 XT yang dimana dengan harga murah untuk saat ini 2,4 juta. Murah kan? Di bawah 2,5 juta untuk yang ini. Untuk gaming sudah sangat cukup sekali. Tetapi kalau untuk live streaming dia itu masih kurang bisa ya. Kalau nggak upgrade ke RX 6600 yang dimana harganya sekarang di bawah 4 juta, itu lebih rekomend sih daripada menggunakan yang ini. Kalau yang ini khusus untuk gaming aja, RX 6500 XT. Dan juga penampakan VGA yang ada di sini, yang dimana ada backplate di bagian atasnya di sini, sangat menarik sih dan juga cakep lah di sini. Hanya butuh 6 pin aja untuk powernya. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini, SSD paling murah 330.000, mereknya Kaizen 256 GB. Ini tuh NVMe ya, paling murah di marketplace. Kita akan lihat aja nanti apakah ini bagus atau tidak dari segi kecepatannya. Serta putih Windowsnya lah di bagian sini. Udah saya tancapkan di bagian tengah sini ya. Kayaknya kelihatan dari segi kamera karena ada tulisan Kaizen sangat panjang sekali di M.2 nya tersebut. Ya seperti itu, cuma memakai ini aja, tidak memakai harddisk lagi. Karena ada usernya dia itu cuma pengen pakai ini aja sih, SSD NVMe. Mungkin dia pakai harddisk juga di sana. Tinggal ditancapkan aja di bagian sini, ada slotnya banyak. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini. Power supply Aerocool United Power 500 watt. Dari dulu sampai sekarang saya memakai ini terus sih. Dengan harga murah 440.000, sangat rekomen menyesuaikan kebutuhan kalian. Kabelnya flat 80 plus watt, ini paling bagus. Kalau menurutku pribadi, dan juga garansinya DTG 3 tahun lah, 3 tahun kalau nggak 2 tahun sih, tapi aman untuk yang ini. Belum pernah ada kendala dari dulu sampai sekarang menggunakan ini ya, Aerocool United Power. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Phantom RX Gotham yang sudah saya pernah review di video sebelumnya, yang dimana dengan harga 450.000. Sudah free 3 fan di bagian depan, RGB pula bisa diganti-ganti melalui tombol di bagian LED di bagian atas sini. Bisa diganti-ganti sesuka kalian untuk yang ini, dan juga tipenya dia tuh ATX, jadinya besar sehingga masih kopong di bagian bawahnya sini, tapi ya nggak masalah sih. Tapi dari segi penampilannya dia tuh bagus untuk yang ini, Phantom RX Gotham, rekomen lah, udah pernah saya review di video sebelumnya. Dan juga yang terakhir tambahan saya menggunakan ini fan case-nya yang ada di belakang sini dengan harga 30.000 yang bermerek Cube Gaming, supaya menambah untuk sirkulasi udara lah. Karena untuk casingnya ini itu cuma free fan, 3 fan aja di bagian depan. Jadi saya tambah 1 di bagian belakang supaya anginnya tersebut lebih baik untuk sirkulasi udaranya. Dan seperti ini menambahkan RGB-nya. Meskipun ini cuma auto RGB aja, tidak bisa diatur menggunakan
LED yang ada di bagian depan sini, sama seperti yang di bagian depan ya, intinya seperti itu. Dan totalnya 7,150.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini ya rekomen sih di harganya. Tapi kalian bisa lihat aja habis ini untuk reviewnya dari segi gaming, apakah bagus atau tidak. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kaizen. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 21 detik. Bisa dibilang lumayan lah, karena standarnya SSD NVMe di 15 detik. Kalau yang ini di 21 detik terbilang standar lah. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe Kaizen. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan, performa, dan juga suhunya. Yang pertama NVMe Kaizen-nya, dia itu 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya, dia itu perfect. Dan juga suhunya 40 derajat terbilang standar dingin kalau yang ini. Yang dimana kebanyakan SSD NVMe di 40 derajat, jadinya standar kalau yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe-nya Kaizen. Untuk membacanya mendapatkan 1929 dan juga menulisnya 1008. Dan jika kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 1600 per 1300. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya terpaut 329 lebih tinggi. Dan jika lo menulisnya kurang 292. Tetapi kalau ini menurutku terbilang bagus. Dari segi membacanya hampir menyentuh 2000 dan juga menulisnya yang penting di atas 1000 MB per second. Jadinya aman untuk yang ini. Lanjut ke HP monitor untuk mengecek suhunya, yang dimana saya menggunakan stok cooler Intel untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 35 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan 73 derajat, terbilang standar lah, masih di bawah 80 derajat menggunakan stok cooler Intel. Untuk minimalnya saya diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia tuh mentok di 35 derajat. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 73 derajat, jadinya masih aman lah menggunakan stok cooler Intel di kalangan Core i3 Gen 12. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 216 fps, yang dimana saya menggunakan RX 6500 XT, serta CPU-nya mendapatkan 1223 CP, terbilang tinggi kalau yang ini di kalangan 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dan dia mendapatkan 103 fps untuk rata-ratanya, terbilang lancar lah untuk bermain game ini GTA 5. Dan apalagi di roleplay dia itu juga sama, lancar, di settingan high maupun very high. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 88 fps untuk rata-ratanya. Di settingan rata kanan masih di atas 60 fps, jadinya masih sangat nyaman juga untuk ini game Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 107 fps. Kalau yang ini juga sama, di atas 100 fps di settingan high. Tapi kalau ingin lebih lancar di settingan normal aja cukup sih. Tergantung selera kalian untuk ini Apex Legends. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 110 fps untuk yang ini. Ini juga sama, gamenya juga terbilang agak ringan, dan dia mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan untuk game ini Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 60 fps. Kalau yang ini jelas lancar, dan juga mentok di 60 fps dari segi settingan di game Genshin Impact. Tidak bisa lebih lah. Dari dulu sampai sekarang emang seperti itu di settingannya, tapi masih lancar. Lanjut ke PUBG Steam,
settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 140 fps. Untuk game yang ini masih sangat lancar. Mau di settingan very high maupun ultra, dia itu masih bisa. Tetapi kalau menurutku untuk mengejar fps, enaknya di settingan high supaya mendapatkan 140 fps, apalagi monitornya 144 Hz, support lah untuk yang ini. Lanjut yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 111 fps untuk game yang ini. Kalau game Resident Evil 6 tergantung VGA kalian. Kalau menggunakan RX 6500 XT, dia itu mentok di 100 fps ke atas lah. Di settingan rata kanan untuk game Resident Evil 6. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 43 watt. Ini posisi diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia itu mentok paling bawah di 43 watt. Terbilang irit kalau yang ini. Dan juga maksimalnya mendapatkan 199 watt. Di bawah 200 watt sih. Tetapi masih aman lah, tidak terlalu boros-boros banget. Masih di bawah 200 watt. Meskipun terpaut 1 watt aja. Ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high. Dia tuh mentok paling tinggi di 199 watt. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana dengan harga 7,150.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang rekomen aja. Tetapi kalau yang ini perlu di-upgrade ke depannya. Seperti contoh RAM-nya ditambah 8GB supaya performanya dual channel di 16GB. Serta ditambah CPU cooler supaya lebih dingin dari segi prosesornya. Dan juga tidak berisik lah. Menggunakan stock cooler pada saat full load, main game ataupun yang lainnya lah. Karena kalau menggunakan stock cooler Intel, dia itu akan berisik jika suhu prosesornya panas. Apalagi di sekitaran 70 derajat ke atas lah. Agak berisik sedikit. Dan bisa dibilang PC-nya ini bagus tapi kurang sedikit dipoles. Seperti contoh yang saya tadi sebutkan dari segi RAM maupun CPU coolernya. Apalagi ditambah fan 2 di bagian atas casing supaya lebih menarik dari segi tampilannya. Intinya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal double aja jika kalian berminat untuk rapatnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.